Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mas Haltoser. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Korea. Setelah itu, saya akan menjelaskan berbagai macam ungkapan salam dalam kehidupan sehari-hari di Korea. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar seperti kalian. Untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Korea, yang pertama kali kita akan pelajari yaitu ungkapan dan tata cara salam orang Korea. Salam dalam bahasa Korea disebut juga dengan insa. Salam yang biasanya digunakan oleh orang Korea setiap hari ketika bertemu yaitu Annyeonghaseyo. Artinya selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Jadi bebas digunakan kapan saja. Orang Korea ketika mengucapkan salam diikuti dengan gerakan tubuh membungkuk. Jadi saya akan menjelaskan beberapa cara atau gerakan tubuh orang Korea ketika memberikan salam. Yang pertama yaitu membungkuk 30 derajat. Ini merupakan salam pada umumnya yang dilakukan oleh orang Korea kepada atasan atau kepada orang yang lebih tua umurnya. Yang kedua yaitu membungkuk 15 derajat. Ini biasanya dilakukan ketika sedang terburu-buru atau berada di tempat atau lorong yang sempit. Yang ketiga yaitu membungkuk 45 derajat. Biasanya dilakukan di tempat-tempat formal. Biasanya juga dilakukan waktu menyampaikan ucapan terima kasih dan waktu meminta maaf. Yang keempat yaitu berjabat tangan. Orang Korea biasanya berjabat tangan ketika menyapa orang yang ditemuinya untuk pertama kali. Yang terakhir yaitu melambaikan tangan. Ini biasanya dilakukan kepada teman sebaya atau orang yang sudah akrab atau kepada orang yang usianya lebih muda. Sekarang kita lanjut ke ungkapan salam berikutnya. Setelah kita mengucapkan Annyeonghaseyo, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengucapkan Mannaso Banggapsmida. Artinya senang bertemu atau berjumpa Anda. Selanjutnya yaitu memperkenalkan nama. Misalnya kita pakai nama Ayu. Chonen Ayu Imnida. Saya adalah Ayu. Cho artinya saya, ditambahkan kata bantu nen untuk menandakan bahwa kata jo itu merupakan topik utama. Imnida artinya adalah dan merupakan akhiran dari kalimat pernyataan. Seperti contoh berikut. 둘, 셋, 팡! 차! 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 안녕하세요. 정국입니다. Selain akhiran imnida, untuk menyebutkan nama biasanya orang Korea juga menggunakan akhiran rago hamida atau irago hamida yang artinya panggil saja. Rago hamida digunakan jika nama kita berakhiran huruf vokal. Sedangkan irago hamida digunakan jika nama kita berakhiran huruf konsonan. Seperti contoh berikut. MCND 막내 윈이라고 합니다. MCND Mangne Winirago Hamida. Itu artinya saya MCND termuda, panggil saja Win. Mangne artinya yang usianya paling muda atau anak bungsu. Karena Win berakhiran huruf konsonan, maka akhiran yang digunakan adalah irago hamida. Contoh selanjutnya. MCND의 파워 에너지 민재라고 합니다. MCND Power Energy Minjerago Hamida. Power energinya MCND, panggil saja Minje. Karena Minje berakhiran huruf vokal, maka akhiran kalimat yang digunakan adalah Rago
합니다. Setelah memperkenalkan nama, selanjutnya kita akan memperkenalkan dari mana kita berasal. 저는 Indonesia 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Saram artinya orang. Seperti yang saya jelaskan di awal, karena ini merupakan kalimat pernyataan, maka akhiran kalimat yang digunakan adalah imnida. Jadi untuk negara atau daerah asal terserah teman-teman. Mau menyebutkan negara juga boleh, mau menyebutkan pulau atau daerah juga boleh. Tinggal mengganti kata Indonesia dengan nama daerah kalian. Misalnya, 저는 Jakarta 사람입니다. Saya adalah orang Jakarta. Untuk menambah perbendaharaan kosakata, silahkan teman-teman salin dan hafalkan bahasa Korea dari nama-nama negara berikut. Setelah kita memperkenalkan dari mana kita berasal, selanjutnya kita akan memperkenalkan apa pekerjaan kita. Berikut ini merupakan jenis pekerjaan dalam bahasa Korea. Silahkan disalin dan dihafalkan untuk menambah perbendaharaan kosakata teman-teman. Untuk contoh kalimatnya, misalnya kita akan menggunakan kata 학생. 저는 학생입니다. Saya adalah pelajar. Contoh berikutnya, misalnya kita gunakan kata 간호사. 저는 간호사입니다. Saya adalah perawat. Jadi saya rasa cukup kita perkenalkan sampai pekerjaan saja. Selanjutnya untuk penutup kita gunakan ungkapan terima kasih, yaitu 감사합니다, yang artinya terima kasih. Jadi perkenalan diri secara lengkapnya dari awal adalah 안녕하세요, 만나서 반갑습니다. 저는 아유입니다. atau 저는 아유라고 합니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 학생입니다. 감사합니다. Itu dia tadi cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Korea. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ungkapan salam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung aja menuju TKP. 안녕하세요. 안녕하세요. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, annyeonghaseyo itu artinya selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Bisa diucapkan kapan saja. Jika seseorang mengucapkan annyeonghaseyo, cukup kita jawab dengan 네 annyeonghaseyo. Selanjutnya yaitu 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Artinya senang berjumpa Anda. Ini diucapkan ketika kita pertama kali berjumpa dengan seseorang. 만나서 반갑습니다 cukup dijawab dengan 네 만나서 반갑습니다. Untuk diketahui, bentuk informal atau ungkapan santai dari 반갑습니다 yaitu 반가워요, yang artinya sama, yaitu senang berjumpa Anda. Selanjutnya yaitu 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. Artinya selamat tinggal. Ini diucapkan oleh orang yang akan pergi. Orang yang ditinggalkan menjawab dengan 안녕히 가세요. Artinya selamat jalan. Selanjutnya yaitu 감사합니다. 아니에요. 감사합니다 artinya terima kasih. Kita jawab dengan 아니에요. Bisa diartikan dengan terima kasih kembali. Untuk diketahui, selain 감사합니다, terima kasih bisa juga diucapkan dengan 고맙습니다 atau 고마워요. Selanjutnya yaitu 죄송합니다. 괜찮아요.
Jisonghamnida artinya maaf. Diucapkan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Ini biasanya dijawab dengan 괜찮아요. Artinya tidak apa-apa. Selain Jisonghamnida, kita juga bisa meminta maaf dengan ucapan 미안합니다 atau 미안해요. Selanjutnya yaitu 안녕히 주무세요. 잘 자요. 안녕히 주무세요 memiliki arti yang sama dengan 잘 자요, yaitu selamat tidur. 안녕히 주무세요 diucapkan kepada atasan atau orang yang usianya lebih tua. Sedangkan 잘 자요 diucapkan kepada orang yang usianya lebih muda. Selanjutnya yaitu 안녕히 주무셨어요? 네, 잘 잤어요. 안녕히 주무셨어요 merupakan ungkapan halus dari 잘 잤어요. Biasanya diucapkan di pagi hari setelah bangun tidur. 안녕히 주무셨어요 diucapkan kepada orang yang usianya lebih tua. Sedangkan 잘 잤어요 diucapkan kepada orang yang usianya sebaya atau lebih muda. Selanjutnya yaitu 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. 잘 먹겠습니다 diucapkan kepada orang yang memberikan makanan ketika kita mau makan. 많이 드세요 artinya selamat makan. Ini biasa diucapkan kepada orang yang mau makan. Selanjutnya yaitu 잘 먹었습니다. 네, 잘 먹었습니다 bisa juga diartikan saya sangat menikmati makanannya. Ini diucapkan setelah kita selesai makan kepada orang yang memberikan makanan. Selanjutnya yaitu 주말 잘 보내세요. 네, 주말 잘 보내세요. 주말 잘 보내세요 artinya selamat berakhir pekan. Biasanya diucapkan ketika mau libur akhir pekan, yaitu Sabtu Minggu. Selanjutnya yaitu 축하합니다. 감사합니다. 축하합니다 diucapkan ketika memberikan selamat kepada seseorang. Ini biasanya dijawab dengan ucapan 감사합니다. Jadi untuk ungkapan salam saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada yang belum jelas bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa membuat perkenalan diri dengan bahasa Korea, silahkan ditulis di kolom komentar dan nanti akan kita koreksi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.